Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Gusti Rahmat Fauzi dalam mata pelajaran kita akhlak untuk kelas 11 pada semester genap. Kali ini kita akan membahas materi terkait kematian dan alam barzah. Setelah sebelumnya kita membahas mengenai materi menghindari akhlak tercela, di mana ada 3 hal yang harus kita hindari. Yang pertama adalah israf, yang kedua adalah tabdir, dan yang ketiga adalah bakhil. Nah, itu juga perlu kita ingat-ingat bersama. Hari ini kita akan membahas materi mengenai kematian dan alam barzah. Mari kita menyimak bersama. Yang pertama, ini adalah peta konsep dari apa yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah kita akan membahas mengenai meninggal dunia atau kematian. Di dalam meninggal dunia pun nanti akan terbagi menjadi dua cara atau dua sikap. Yang pertama, meninggal dunia secara husnul khotimah, dan yang kedua adalah meninggal dunia secara sul khotimah. Nah, di sini nanti kita akan membahas mengenai ciri-ciri orang yang meninggal secara husnul khotimah, dan juga nanti ada sebab-sebab husnul khotimah dan lain sebagainya. Begitupun pada meninggal dunia yang secara sul khotimah, kita akan mempelajari terkait ciri-cirinya, lalu bagaimana cara menghindari, ya, supaya kita terhindar dari cara meninggal yang suul khotimah. Nah, selanjutnya setelah kita membahas mengenai meninggal dunia, kita akan membahas mengenai alam barzah atau alam kubur. Tentunya ketika kita sudah meninggal dunia, kita sudah tidak ada lagi di dunia. Bahasanya saja meninggal dunia atau meninggalkan dunia. Tentunya kita akan berlanjut di kehidupan pada alam barzah. Di alam barzah pun nanti akan ada 2 hal yang akan kita pelajari, bahwa yang pertama adalah bagaimana nikmat kubur, dan yang kedua adalah siksa kubur. Nah, nanti juga akan dipelajari bagaimana cara mendapatkan nikmat kubur dan lain sebagainya. Yang pertama mengenai materi kematian, di sini sudah saya sedikit tuliskan bahwa seluruh yang bernyawa pasti akan mengalami kematian, termasuk di dalamnya adalah manusia. Bagi manusia, kematian merupakan pintu gerbang untuk memasuki alam akhirat. Tidak ada manusia yang lolos dari kematian, namun demikian hanya sedikit yang mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian yang pasti akan datang. Nah, maksudnya bagaimana? Maksudnya sudah jelas di sini bahwa kita juga sudah tahu setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Atau di dalam Al-Quran itu dijelaskan dengan ayat kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Nah, tinggal bagaimana kita mampu mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian-kematian tersebut. Nah, mempersiapkan dirinya bagaimana? Dengan memperbanyak amal ibadah, lalu juga intinya dalam menjauhi larangan-larangan dari Tuhan Yang Maha Esa. Walaupun mungkin zaman sekarang itu banyak sekali persiapan-persiapan yang dilakukan oleh manusia demi menghindari kematian yang sifatnya mengacu kepada sains. Sudah ada yang terbang ke Mars untuk menghindari kiamat dan kematian, lalu ada juga yang membuat bunker dan lain sebagainya. Itu sudah banyak sekali. Tapi dalam hal ini persiapan kematian yang kita maksud adalah dengan memperbanyak amal ibadah. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya Allah menginformasikan kepada kita bahwa kematian adalah makhluk seperti kehidupan. Orang jahiliyah menduga bahwa kematian itu datang secara tiba-tiba dan membabi buta. Program kematian dimulai bersamaan dengan sel pertama yang menjadi bahan dasar manusia. Maksudnya bagaimana? Di sini di kalimat ini perlu kita pahami bersama bahwa kematian kita itu sudah dimulai sejak pertama kali kita lahir. Ada seorang tokoh yang mengatakan bahwa oksigen yang menghidupkan kita, oksigen pula yang membunuh kita, karena dengan oksigen sel-sel kita akhirnya menjadi tua. Nah, ini juga sejalan dengan Al-Quran surat Al-Waqiah ayat 58 sampai ayat 60. Mari kita bisa baca bersama surat Al-Waqiah ayat 58 sampai ayat 60. Bismillahirrahmanirrahim. Afara'aytum ma tumnun antum takhluqunahu am nahnul khaliqun
Nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin. Shadaqallahul adzim. Nah, itu adalah pengertian yang terdapat dalam Quran surat Al-Waqiah ayat 58 sampai ayat 60. Nah, selanjutnya mengenai keadaan orang meninggal atau orang mati. Tadi di awal sudah kita baca mengenai peta konsepnya bahwa akan ada dua keadaan. Yang pertama adalah husnul khotimah dan yang kedua adalah meninggal secara su'ul khotimah. Proses kematian yang dialami seseorang itu berbeda-beda. Nah, Allah Subhanahu wa taala menginformasikan tentang bagaimana malaikat Israel melaksanakan tugas mencabut nyawa. Jadi ada yang dicabutnya dengan keras, lalu ada juga yang dicabutnya dengan lemah lembut seperti orang tidur dan lain sebagainya. Jadi nanti meninggalnya kita itu juga nanti pastinya akan berbeda-beda. Tergantung apa? Tergantung apa yang kita kerjakan selama kita hidup di dunia. Jadi seperti itu. Nah, ini yang pertama mengenai meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Ini adalah yang kita harapkan sama ya. Semoga kita menjadi golongan orang-orang yang meninggal dengan keadaan husnul khotimah. Yang pertama mengenai husnul khotimah. Istilah husnul khotimah sudah menjadi kosakata yang sering kita dengar dalam percakapan sehari-hari. Nah, istilah ini digunakan untuk mengungkapkan keadaan orang yang meninggal dunia dalam keadaan yang baik, tentunya karena husnul adalah baik dan khotimah adalah pungkasan. Jadi seapik-apiknya, sebagus-bagusnya pungkasan, seperti itulah ya. Nah, tanda-tandanya seperti apa? Tanda-tanda orang yang meninggal secara husnul khotimah ini sebenarnya ada 7 kalau nggak salah, cuma di sini saya hanya menuliskan 4 tanda-tandanya saja. Yang pertama adalah mengucapkan kalimat tauhid menjelang ajal. Jadi ketika mungkin nafasnya sudah di tenggorokan masih mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah dan lain sebagainya. Biasanya kan seperti itu, ketika mungkin sudah mendekati kematian dituntun terus ya untuk mengucapkan kalimat-kalimat tauhid atau minimal biasanya ya Allah, 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 seperti itu. Nah, ketika gampang mengucapkannya itu juga merupakan salah satu tanda-tanda meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Yang selanjutnya adalah meninggal dunia di jalan Allah. Di jalan Allah ini berarti ya kalau kita sedang dalam keadaan yang Islam, lalu sedang dalam beribadah dan lain sebagainya, itu meninggal di jalan Allah. Lalu yang ketiga ini yang sangat sering sekali kita pahami bersama dan juga menjadi sebuah pemahaman di masyarakat, meninggal pada malam atau hari Jumat. Pasti selalu dikatakan, oh itu adalah meninggal secara husnul khotimah karena hari Jumat adalah hari yang baik. Lalu ada juga meninggal karena mempertahankan harta dari perampokan atau pembegalan. Nah, hal ini juga salah satu tanda-tanda meninggal secara husnul khotimah. Nah, upaya-upaya apa yang perlu kita lakukan agar kita menjadi orang-orang yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah? Jadi yang pertama adalah tentunya melakukan ketaatan kepada Allah secara terus-menerus. Jadi tidak setengah-setengah, tidak berhenti, sering berhenti, tapi secara terus-menerus atau continue. Nah, yang kedua adalah menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan maksiat. Ini ada kesalahan sedikit ya, mohon maaf ya. Jadi menjauhkan diri dari perbuatan maksiat. Jadi ya karena kita melakukan ketaatan kepada Allah secara terus-menerus, kita juga harus bisa menghindari perbuatan-perbuatan maksiat. Nah, yang ketiga adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sering-sering berdoa, sering-sering memohon ampun dan lain sebagainya. Dan yang keempat adalah berusaha untuk memperbaiki diri secara lahir dan batin. Jadi setiap hari kita juga harus memperbaiki diri. Kita harus mengevaluasi diri kita. Sebenarnya apa yang hari kemarin kita lakukan tidak baik, seharusnya hari ini sudah kita evaluasi sehingga kita mampu menjalani kehidupan di hari esok secara lebih baik. Jadi itu adalah upaya untuk mendapatkan husnul khotimah. Yang selanjutnya mengenai su'ul khotimah. Nah, su'ul khotimah ini bisa dikatakan adalah kebalikan dari husnul khotimah. Nah, yang dimaksud dengan su'ul khotimah adalah penutup kehidupan yang buruknya. Jadi kalau tadi husnul khotimah adalah penutup kehidupan yang bagus, sedangkan su'ul khotimah adalah penutup kehidupan yang buruk. Nah, seperti seseorang meninggal dunia dalam keadaan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, ataupun orang yang meninggal ketika sedang melaksanakan maksiat. Jadi kalau lagi mabuk-mabukan, meninggal dunia. Itu juga menjadi penutup kehidupan tentunya yang buruk karena dalam keadaan berbuat maksiat. Nah, tanda-tanda orang husnul khotimah itu ada apa saja? Jadi kita ini baca sambil baca ya.
Jadi yang pertama adalah sulit dibimbing mengucapkan dzikir ketika menghadapi sakaratul maut. Ya. Berbanding terbalik dengan tadi, ketika kita akan meninggal dalam keadaan husnul khotimah itu pastinya gampang sekali. Ya. Ketika mungkin nafasnya sudah di tenggorokan, lalu otomatis kita juga mengucapkan la ilaha illallah atau minimal ya Allah, Allah, Allah dan sebagainya. Nah, sedangkan tanda-tanda untuk yang husnul khotimah itu akan sulit ketika dibimbing mengucapkan zikir atau kalimat la ilaha illallah dan lain sebagainya. Lalu juga sering melalaikan sholat. Jadi sering supaya sholat malah orang sholat akhirnya orang sudah sholat. Nah, itu juga merupakan tanda-tanda orang yang su'ul khotimah. Lalu suka mengkonsumsi homer, homer atau minuman keras lah gampangnya. Ini juga merupakan sebagian dari tanda-tanda orang yang dalam keadaan su'ul khotimah. Lalu juga suka berbuat dolim terhadap orang lain. Berbuat dolim itu kan juga banyak sekali ya, berbuat dolim kepada orang lain, ya, fitnah dan sebagainya. Itu juga termasuk perbuatan yang dolim. Itu juga merupakan tanda-tanda dari su'ul khotimah. Dan yang keenam, salah satunya adalah salah enamnya melakukan dosa besar, keji dan tidak mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosa besar itu juga banyak. Membunuh dan sebagainya itu juga merupakan dosa besar. Nah, kayak gue ngelakuin dosa besar lalu tidak mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab-sebab dari husnul khotimah di sini juga kita sampaikan. Yang pertama tentunya adalah rusaknya kita atau keyakinan. Tentunya karena kita adalah orang Islam, kita percaya bahwa kita adalah yang sejalan dengan intinya ya yang benar lah ya, seperti itu. Lalu menunda-nunda taubat. Nah, bisa taubat, masuk maning lah, tes pengen maksiat. Nah, akhirnya orang sudah taubat. Nah, akhirnya akan meninggal, malah orang sudah taubat, akhirnya meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Seperti tadi, meninggal ketika sedang melaksanakan maksiat. Karena orang sudah taubat, akhirnya maksiatan akhirnya meninggoy. Nah, itu juga meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Lalu adanya ketergantungan kepada dunia dan terjerumus kepada jalan-jalan yang terlarang. Itu juga menjadi sebab-sebab dari husnul khotimah. Ada juga menyeleweng dari jalan yang lurus dan menolak terhadap kebenaran serta petunjuk. Jadi sudah tahu ini salah dan itu yang benar, malah kita terus-terusan menolak hal yang benar itu tadi, lalu memilih jalan yang buruk. Ada juga gandrung kepada kemaksiatan. Jadi setiap hari pokoknya maksiatan, ya di sini orang ibadah maksiatan. Wah, akhirnya itu juga merupakan menjadi sebab yang akhirnya bisa meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Nah, lalu juga yang keenam adalah bunuh diri dan segala macamnya. Jadi perlu kita pahami bersama bahwa bunuh diri itu juga merupakan sebab meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Jadi ini yang perlu kita cermati bersama, bahwa hari ini banyak sekali orang-orang yang bunuh diri ya karena ada tekanan ekonomi dan sebagainya. Sebenarnya bunuh diri pun bukan penyelesaian dari sebuah masalah. Nah, itu juga karena itu juga menjadi sebab orang yang meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Itu adalah terkait sebab-sebab su'ul khotimah. Nah, materi yang selanjutnya adalah alam barzah. Ya, ini yang C. Alam barzah, nanti saya geser dulu ini bisa. Nah, yang pertama pengertian dari barzah. Jadi secara bahasa, barzah itu artinya adalah alam transisi antara dunia dan akhirat, sebagai tempat roh orang mati atau alam yang memisahkan kehidupan dunia dan akhirat. Sedangkan secara terminologi, barzah didefinisikan sebagai suatu alam yang terdapat di antara dunia dan akhirat, yang pada saat itu ruh manusia yang sudah meninggal dunia berada di alam tersebut untuk menunggu datangnya hari kebangkitan atau yaumul ba'ts. Jadi di alam barzah itu ya gampangannya alam antara dunia dan akhirat. Istilahnya nang barzah ya mampir nang alam barzah sedengar alam akhirat. Check in ya. Check in di alam barzah. Itu pengertian dari alam barzah. Selanjutnya adalah keadaan mayit dan ruh di alam barzah. Jadi setelah mayit dikubur, maka kubur akan menghimpit dan menjepit dirinya. Tidak seorang pun dapat selamat dari himpitannya. Di samping itu, kondisi alam kubur adalah gelap gulita. Ini salah ya, mohon maaf ya.
Salah lagi. Nah, ketika kematian tiba dan kemudian jasad manusia dikebumikan dan hancur, ruh tetap ada dan tidak akan punah. Jadi sebenarnya yang nantinya akan punah itu adalah jasad kita, sedangkan ruh kita akan tetap ada. Nah, ini juga nanti di alam barzah juga seperti itu. Walaupun kita sudah terjepit, mungkin diremuk ya di dalam kubur, tapi ruh kita masih ada. Itu mengenai keadaan mayit dan ruh dalam barzah. Nah, selanjutnya adalah fitnah kubur. Ini juga sering kita dengar ya, fitnah atau ujian kubur. Nah, jika seseorang hamba telah diletakkan di dalam kubur, dua malaikat akan mendatanginya. Malaikat siapa saja? Sepertinya semua sudah tahu ya, dan Munkar dan malaikat Nakir. Nah, dan dua malaikat akan mendatanginya dan memberikan pertanyaan-pertanyaan. Inilah yang dimaksud dengan fitnah atau ujian kubur. Jadi nanti akan ditanya di dalam kubur. Nah, pertanyaan-pertanyaan juga sudah kita paham ya, sudah kita hafal. Tapi ketika kita menghafalnya, bukan berarti kita otomatis bisa menjawab pertanyaannya. Karena pertanyaan-pertanyaan itu adalah sebagai bentuk pertolongan dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita tidak pernah menghafal pun, tapi kita adalah orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, otomatis kita juga akan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Jadi bukan berarti ketika kita menghafal otomatis kita bisa menjawabnya dalam kubur ya. Ini juga yang sering kaprah, sering salah kaprah atau sering salah pemahaman di masyarakat. Yang keempat adalah nikmat kubur dan juga siksa kubur. Orang yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah akan mendapatkan nikmat kubur. Sementara yang meninggal dalam keadaan su'ul khotimah akan mendapatkan siksa kubur. Nah, penjelasan tentang adanya nikmat kubur adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Ali Imran ayat 169. Itu bisa dibaca sambil artinya monggo ya dipahami bersama. Nah, ini adalah kondisi manusia di alam barzah. Nanti di alam barzah manusia itu dapat dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama adalah kelompok orang yang mendapatkan nikmat dan kebahagiaan. Kelompok orang yang mendapatkan nikmat kubur adalah orang yang beriman dan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Dan orang-orang yang mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah ya, itu yang kita harapkan semua, itu yang kita harapkan semua. Semoga itu terjadi pada diri kita ya, amin. Tentunya juga akan mendapatkan nikmat di dalam kubur. Selanjutnya adalah kelompok orang yang mendapatkan siksaan dan kesengsaraan. Inilah siksa bagi orang-orang kafir, durhaka, berdosa, dolim, para tiran, dan semacamnya. Intinya ini orang-orang yang berdosa. Dan ini adalah orang yang akan mendapatkan siksaan dan juga kesengsaraan di alam kubur. Nah, kelompok yang ketiga adalah orang yang dibiarkan saja tanpa kenikmatan dan tanpa siksaan. Jadi dibiarkan saja itu. Wis ora ora dinai nikmat ya ora dinai siksaan. Jadi kenapa ya bingung malah ya ini. Nah, ini adalah mereka itu nantinya seperti tertidur saja dan tersentak ketika hari kiamat tiba. Nah, itu turu jigik wih, kiamat. Nah, itu adalah orang yang dibiarkan saja tanpa nikmat dan juga tanpa siksaan. Ini adalah kondisi orang-orang yang melakukan maksiat dan dosa di dunia tetapi tidak sebesar dosa dan maksiat yang dilakukan oleh kelompok kedua atau kelompok ini ya. Jadi orang yang kemaksiatan tapi cuma maksiatan kecil lah. Nah, itu juga itu yang nanti akan dibiarkan saja di di alam barzah. Jadi tidak diberikan nikmat, tidak pula diberikan siksaan. Jadi ada tiga kelompok yang nanti akan di alam barzah ya. Tiga kelompok manusia yang akan ada di alam barzah. Jadi tiga kelompok tersebut ya itu tadi. Ada yang diberikan nikmat, ada yang diberikan kesengsaraan, dan yang ketiga adalah dibiarkan saja. Digantung istilahnya. Nah, ini tadi yang saya utarakan di awal, bahwa ketika kita terlahir, ketika itu pula proses dari kematian itu sudah dimulai. Ini juga pertanyaan dari seorang tokoh, yaitu Sujiwo Tejo. Mungkin
beberapa dari kita sudah tahu beliau ya. Karena itu tadi oksigen yang menghidupkan kita, tapi karena oksigen pula sel-sel kita akhirnya menua. Hingga akhirnya oksigen juga membunuh kita gitu loh. Nah, jadi itu terkait materi kita pada kesempatan kali ini. Semoga mampu dipahami kita bersama dan nilai-nilainya dapat kita implementasikan kepada kehidupan sehari-hari. Dan yang terpenting adalah bagaimana cara-cara dari kita atau kiat-kiat yang harus kita pelajari agar mendapatkan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Hanya itu dari saya. Apabila banyak kesalahan, saya mohon maaf dan sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.